Untuk bisa membaur dengan masyarakat manusia, zombie ini menyusun sebuah rencana. Di pagi hari, ia berlatih melempar batu ke arah sarang burung untuk meningkatkan kemampuan kontrol tubuhnya. Pada siang hari, ia berlatih menggunakan sumpit untuk mengambil kacang. Bahkan demi bicara lancar, ia menggigit dahan pohon saat berlatih kalimat sulit. Ia pun rutin berjalan di treadmill setiap malam untuk memperbaiki gaya jalan zombinya, meski sering terjatuh di kecepatan rendah. Ia tidak pernah menyerah. Setelah berlatih sepanjang tahun, ia kini berhasil menaklukkan treadmill itu. Sekarang, ia bisa berlari dengan cepat, sangat mahir menggunakan sumpit, bahkan bicaranya sudah sangat lancar. Ia bahkan sudah bisa bernyanyi rap. Suatu hari, saat sedang mencari makan di gunung, ia menyaksikan sebuah pembunuhan. Setelah si pelaku pergi, ia memeriksa tubuh korban dan menemukan sebuah kunci serta kartu identitas. Ternyata korban adalah seorang detektif swasta. Karena itu, sang zombie memutuskan untuk menyamar sebagai manusia dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun, saat membuka pintu, ia melihat sampah ada di mana-mana. Ia membuka kulkas, melihat roti dan minuman, lalu segera memakannya. Namun, detik berikutnya, ia langsung memuntahkannya. Zombie tidak bisa makan makanan olahan, mereka hanya bisa makan daging. Tapi, ia tidak boleh makan orang sembarangan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan, demi mencari uang untuk membeli daging. Tak lama kemudian, si detektif zombie mendapat kasus pertamanya, yaitu mencari anjing hilang. Dengan semangat, ia menawarkan tarif 1.000 untuk jasa detektif dan 500 untuk hewan. Klien langsung setuju. Tak disangka, 500 bagi detektif berarti 500 juta, jumlah fantastis yang bisa membeli stok daging melimpah. Namun, ia tetap tidak bisa keluar rumah dengan penampilan seperti zombie. Tepat saat itu, sebuah iklan kosmetik muncul di layar komputer. Ia segera memesannya. Ia mengoleskan alas bedak ke wajah, leher, dan setiap bagian kulit zombinya. Begitu selesai, ia tampak seperti pria yang tampan. Ia mengenakan mantel panjang dan pergi menemui klien dengan penuh percaya diri. Namun saat tiba di lokasi, ia baru menyadari bahwa kliennya hanyalah seorang anak kecil. Hadiah 500 yang dimaksud ternyata hanya 1 koin, yaitu sekitar 1 won. Uang ini bahkan tidak cukup untuk membayar ongkos taksinya. Tepat saat itu, kakak dari anak tersebut lewat. Ia melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di dekat anak-anak dan mengira dia adalah orang jahat. Ia ingin membawanya ke kantor polisi. Namun, mana mungkin seorang zombie berani ke sana? Ia pun lari ketakutan. Wanita itu kemudian mengejarnya. Ia mengambil helm seorang pria dan melemparnya sekuat tenaga, seperti lempar peluru. Helm itu mengenai pria tersebut dan menjatuhkannya. Wanita itu menghampirinya dengan panik. Saat ia menyentuh kulitnya, ia merasa sangat dingin dan tidak ada detak jantung. Ia mengira dirinya telah membunuhnya. Ambulan pun segera tiba. Namun, tidak peduli seberapa keras dokter berusaha, monitor jantung tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mereka tidak punya pilihan selain menyatakannya meninggal dunia. Wanita itu pun ketakutan setengah mati.